Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arif, salah satu mentor sekolah mindset. Oke, kali ini kita akan membahas tentang cara bergaul. Tidak perlu minder, ini 6 cara membaur untuk kamu yang susah bergaul. Nggak semua orang bisa bergaul dengan mudah. Beberapa orang, khususnya yang berkarakter introvert, biasanya sulit bersosialisasi di masyarakat. Kondisi keramaian kerap membuat mereka merasa gugup, tidak nyaman, bahkan takut. Keadaan ini dikenal sebagai fobia sosial atau social anxiety disorder. Tentunya, sifat yang demikian itu nggak boleh dibiarkan saja. Selain berisiko mengganggu mental, juga membuat hidup jadi makin sulit. Ingat loh, manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Kebiasaan sulit bergaul tentunya harus segera diatasi. Dan bila kamu mengalami hal itu, berikut cara-cara yang bisa kamu lakukan agar lebih mudah membaur dengan orang-orang di lingkunganmu. Yang pertama adalah keluar dari zona nyaman. Memang bikin gelisah, namun kamu harus membiasakannya secara perlahan-lahan dan tahap demi tahap. Dimulai keluar dari zona nyaman, ini adalah langkah paling utama yang harus kamu ambil. Siap gak siap, kamu harus memberanikan diri untuk melangkah keluar dari sangkarmu. Sekedar bermain ke tetangga, berkumpul dengan teman, atau mengikuti kelompok belajar adalah langkah yang bagus. Yang jelas, kurangi waktumu di dalam rumah. Meski ruang kamarmu terlihat begitu menggoda, kamu harus rela meninggalkannya untuk beberapa waktu. Kedua adalah, mulailah menyapa orang di sekitarmu. Sekedar mengucap hai saja untuk permulaan tidaklah mengapa. Mulai detik ini, cobalah mengubah karaktermu menjadi lebih ramah kepada orang-orang di sekitar. Entah itu teman, guru, tetangga, sepupu, ipar, mertua, siapapun yang kamu kenal. Tegurlah mereka, sunggingkan bibirmu, jangan lupa tersenyum dan memberi salam. Jika ada tamu di rumah, ikutlah menimbrung sekalipun kamu gak nyambung dengan topiknya. Yang penting sekedar basa-basi, mencairkan suasana. Kemudian jika topiknya sudah dalam, kamu boleh kok untuk cabut dari situ atau menghindar jika memang sudah membahas yang serius yang kamu tidak tahu topiknya apa. Bagi orang yang gak biasa bergaul, aktivitas menemui tamu dan ngobrol selama berjam-jam mungkin akan menjadi hal yang ngebosenin. Apalagi kalau kamunya dicuekin dan cuma jadi pendengar. Duh, rasanya pengen cepat-cepat balik ke kamar, iya nggak? Well, sebenarnya kondisi semacam itu wajar bagi pemula. Tapi kamu jangan keburu nyerah dulu ya. Sekalipun gak nyaman, tetap biasakanlah menemui tamu. Awalnya mungkin kamu canggung, lama-kelamaan kamu akan terbiasa dan lebih akrab. Begitulah seseorang jika memasuki suatu lingkungan yang baru. Yang keempat adalah be humble. Tetap rendah hati, namun tidak rendah diri. Belajarlah memulai obrolan, gak perlu takut dicuekin, yang penting kamu sopan. Jangan selalu nunggu diajak ngomong duluan. Kadang, orang lain merasa sungkan menyapamu sebab kamu terlalu pendiam. Sesekali coba deh kamu yang mulai obrolan. Gak masalah walaupun pembicaraanmu itu gak penting. Asalkan sopan, orang lain pasti akan meresponnya dengan senang hati. Ikutilah aktivitas yang melibatkan banyak orang. Sebaiknya sih yang sesuai passion agar kamu lebih nyaman juga. Jika itu memang sesuai dengan passionmu, cobalah mengikuti aktivitas positif yang melibatkan banyak orang. Misalnya saja pengajian, karang taruna, organisasi kampus, les memasak, jahit, atau lainnya. Usahakan mencari aktivitas yang sesuai dengan passionmu. Jadi kamu pun bisa merasa lebih nyaman dan rutin untuk mengikutinya. Tapi bila kamu menyukai tantangan, kamu bisa mencari sesuatu yang baru untuk memperluas lingkup pergaulanmu, sekaligus menambah wawasan. Dengan kamu bertemu banyak variasi orang, banyak circle orang di luar sana, semakin terasa pemahamanmu maupun skill pergaulmu. Semakin terasa pula pemahamanmu di lintas budaya atau lintas kultur dalam suatu lingkungan pergaulan yang berbeda-beda. 6. Jangan mudah sakit hati. Ingat, karakter orang itu berbeda-beda, jadi kamu harus siap menghadapinya. Hidup di tengah masyarakat memang gak mudah.
terutama bagi kamu yang susah bergaul. Jika selama ini kamu merasa aman-aman saja karena memang ruang lingkup sosial kamu terbatas, maka mulai sekarang bersiaplah menghadapi lika-liku kehidupan yang sesungguhnya. Ingat, karakter orang itu berbeda-beda. Jangan menyamaratakan kepribadian. Manusia itu ada yang bersifat ramah, cuek, sombong, bahkan keras kepala. Tentunya untuk menghadapinya, kamu pun harus perlu bersikap legowo dan jangan mudah sakit hati. Begitulah memang kehidupan. Jika kamu terus-menerus takut dan menghindari, lalu mau sampai kapan kamu bersembunyi? Oh ya, itu kan untuk kamu yang pendiam. Bagaimana jika kamu menemui orang pendiam selain kamu? Oke, jadi gue punya tipsnya nih untuk menghadapi orang pendiam lainnya yang di luar dirimu. Diamnya mereka justru menyimpan berlian. Namun berlian yang tidak diasah tidaklah berkilau. Maka itu, setelah berlian itu didapat, maka diasahlah dengan cara bergaul supaya berlian tersebut berkilau. Bagi sebagian besar dalam pergaulan di tempat kerja, sebagai pegawai tentunya, memiliki rekan kerja berkarakter pendiam sangatlah membosankan. Mereka tidak bisa diajak berkompromi dalam segala bentuk pendekatan, baik dalam pekerjaan ataupun dalam hubungan sosial. Padahal dalam satu tim kerja yang baik, seorang pegawai harus bisa melakukan komunikasi yang efektif dan chemistry yang baik dengan pegawai lainnya. Jika salah seorang di antaranya hanya pasif tanpa memberikan kontribusi yang penting bagi tim, lalu untuk apa ada sebuah kerjasama di dalamnya? Tunggu dulu, jangan dulu memberikan stigma negatif pada orang-orang pendiam yang sulit sekali untuk berbicara kepadamu. Namun mereka juga bisa dapat diajak mengobrol di balik sifat kikir kata mereka. Orang pendiam ternyata memiliki potensi terpendam yang tidak disangka-sangka. Jangan salah, justru mereka itulah yang biasanya memiliki ide kreatif, cerdas, ulet, dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan. Pegawai yang pendiam dan pemalu memang akan merasa tidak nyaman dalam lingkungan sosial tertentu. Namun di beberapa kesempatan mereka bisa menunjukkan kelebihan mereka dengan cara berbeda dari pegawai kebanyakan. Sebenarnya tidak sulit kok menjalin hubungan pertemanan dengan pegawai pendiam. Cukup memahami apa yang menjadi prinsip dan karakternya, kamu pasti akan dapat menyelami bagian lain dari sifatnya. Nah, berikut ini beberapa cara menghadapi sifat pegawai yang memiliki karakter jarang sekali melakukan komunikasi dengan rekan-rekannya di kantor. Yang pertama, kamu harus memancing kelebihan mereka. Pegawai pemalu yang merasa tidak nyaman dengan situasi sosial biasanya akan cepat merasa gelisah. Tidak hanya itu, hal tersebut bisa mempengaruhi pikiran yang berhubungan dengan kemampuan mengingat, kemampuan berbahasa, dan kemampuan memecahkan masalah dalam lingkungan pekerjaan. Untuk memancing kelebihan mereka, berikan tanggung jawab kepada mereka untuk mengawali sebuah kegiatan. Dan jika mereka diminta menjadi pemimpin rapat, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kepadanya. Kedua adalah jalinlah hubungan yang lebih privat terhadap mereka. Percayalah, orang pendiam tidak selamanya diam dan beku. Mereka akan berbicara jika sudah menemui orang-orang bisa menyentuh hati terdalam yang memahami karakter mereka. Mereka bisa menjadi gila jika sudah menemukan orang yang sehati dengannya, dan malah akan menjadi yang pertama mengawali pembicaraan. Maka jangan sungkan untuk melakukan obrolan empat mata dengannya pada saat-saat tertentu untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Suasana tersebut akan menciptakan atmosfer kepercayaan dan rasa nyaman bagi pegawai pendiam dan menyebabkan mereka bisa lebih santai dan terbuka. Pahami penyebab rasa malu dan sikap diam mereka. Ketika melakukan perbincangan pribadi dengan pegawai pemalu, cobalah bertanya apa penyebab rasa malu yang menyebabkan mereka menjadi seorang pendiam. Lakukan perbincangan intensif dengan lebih memahami penyebab rasa malu mereka.
perlahan namun pasti, dengan memahami penyebab rasa malu atas sikap diamnya, mereka akan terdorong untuk lebih terbuka dan merasa nyaman dengan lingkungannya. Jangan lupa untuk memberikan bantuan dan dorongan agar mereka bisa lebih aktif dalam lingkungan sosial. Yang keempat adalah hormatilah keterbatasan yang melekat dari pribadinya. Mungkin pribadi kita yang ceplos-ceplos, yang suka bergaul, berkomunikasi, suka ngobrol, itu mungkin berbeda 180 derajat dengan mereka. Mungkin mereka merasa kesusahan dalam bidang ini. Mungkin juga dalam bidang yang satu lagi kamu yang merasa kesusahan. Di saat kamu merasa kesusahan, dia mungkin merasakan itu hal yang mudah. Dan di saat dia merasakan hal yang sulit, mungkin kamu merasakan hal itu mudah. Oleh karena itu, di sini kita memerlukan kerjasama antara kedua belah pihak, di mana jika kamu menemukan hal yang mudah dan mereka sulit, maka bantulah mereka. Dan jika mereka menemukan hal yang sulit pada apa yang kamu kerjakan, dan jika mereka menemukan kesulitanmu yang dianggap mereka mudah, maka mintalah pertolongan kepada mereka, tidak usah sungkan. Asal kamu tahu jika mereka itu dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang kamu alami sekarang. Kemudian selanjutnya adalah kebanyakan pegawai pemalu atau pendiam sangat merasa tidak nyaman jika harus mereka melakukan presentasi di depan banyak orang. Bisa juga merasa tertekan saat harus menelpon untuk hanya sekedar memberikan informasi berupa kabar buruk kepada atasan. Maka jangan terlalu memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Memahami keterbatasan mereka bisa membuat pegawai pendiam merasa dihormati. Ikuti cara mereka berkomunikasi yang nyaman. Pegawai pendiam memang merasa lebih nyaman melakukan komunikasi efektif selain dengan cara verbal dan spontan. Mereka lebih menyukai perbincangan melalui email, SMS, chatting, atau komunikasi sejenis lainnya. Jika dengan cara mereka berkomunikasi membuat nyaman dan bisa membuat suasana kerja menjadi lebih kondusif, tidak ada salahnya mengikuti cara tersebut agar mereka tidak merasa tertekan. Jadi mulai sekarang, jangan anggap remeh orang-orang yang memiliki karakter pendiam ya. Mereka sama kok seperti manusia kebanyakan. Hanya cara mereka menikmati kehidupan saja yang berbeda dengan manusia lainnya. Yuk saling memahami watak dan perilaku masing-masing. Oke, mungkin segitu saja dari saya, Arif, salah satu mentor dari Sekolah Mindset. Izin pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Thank you.